Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul Unborn Soul. Hayo kita mulai. Berdasarkan data statistik, Vietnam mencetak angka lebih dari 300.000 kasus dan 60-70% diantaranya adalah pelajar. Tragisnya, kebanyakan kehamilan dihentikan di bulan ketiga yang artinya janin sudah mencapai kesempurnaan 80%. Hari ini di rumah sakit seorang perempuan bernama Tu datang menemui dokter untuk melakukan hal yang sama, tapi dokter Phuong memintanya lebih memikirkannya lagi karena ini soal kehidupan. Tu sebenarnya merasa takut, tapi dia diyakinkan oleh kakak sepupunya yang bernama Thao. Singkat cerita, operasi pun dilakukan dan Thao yang melihat janin itu merasa mual lalu berlari keluar. Suara tangis bayi seakan mengiang di telinganya, sedangkan di dalam ruangan terdengar Tu yang menangis menyesali perbuatannya. Waktu berlalu dan Thao bersama suaminya pindah ke rumah baru, dan asisten rumah tangga yang bernama Nu ini melakukan sedikit ritual untuk sekedar berkenalan dengan penghuni rumah. Thao menyuruhnya untuk segera membereskan sajian karena dia dan suaminya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Baru saja mengatakan itu, angin bertiup kencang dan ayunan bergerak sendiri. Nu berlutut meminta maaf dan memperbolehkan roh tersebut untuk menikmati manisan yang sudah disediakan, lalu ayunan itu pun terhenti. Angin bertiup kencang mengarah ke sajian, tapi Thao tetap menganggap itu hanya tiupan angin biasa. Nu berpikir roh yang menghuni rumah itu pastilah anak kecil yang suka dengan manisan dan ayunan. Karena itu dia berkata boleh kapan saja datang karena manisan akan selalu tersedia untuknya. Hari itu merupakan hari anniversary tahun keempat pernikahan Thao dan suaminya. Pasangan yang sungguh serasi menurut Tu, tapi sayangnya sampai saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Perkataan itu membuat momen sedikit canggung dan Nu langsung disuruh mengurus dapur. Nu berjalan ke dapur tapi mulutnya tetap saja ngoceh yang katanya di luar sana banyak yang sengaja menghentikan kehamilannya sedangkan yang beneran ingin malah belum dapat. Kalimat itu membuat Thao salah tingkah dan menumpahkan minuman ke baju. Dia kemudian permisi ke kamar mandi, tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia mengingat kisah tentang Tu yang menghentikan kehamilannya di awal cerita. Sekilas seperti ada bayangan anak kecil yang lewat dan menghilang. Kejadian itu tidak hanya sekali. Yang kedua kalinya lebih jelas terlihat seperti anak perempuan dan anak itu terus-terusan lewat sana-sini sambil tertawa. Sekilas Thao melihat anak tadi dan tiba-tiba ada sebuah boneka yang sudah duduk di kursi dengan suara yang bisa memanggil ibu. Ternyata itu adalah hadiah dari suaminya dan boneka hanya bisa bersuara jika disentuh. Setelah itu ponsel Thao berdering dari bibinya yang menanyakan apakah dia melihat Tu karena Tu tidak bisa dihubungi dan Thao pun berjanji akan mencarinya. Di rumah sakit seperti biasa, Dr. Phuong terlihat sibuk dan adiknya yang adalah suster berkata, ini adalah bulan perayaan festival hantu, tapi kenyataannya banyak orang yang datang untuk menghentikan kehamilannya. Dr. Phuong sendiri mempunyai anak bernama Min yang sedang berjuang melawan penyakit kronis. Setelah kerja, dia mengunjungi anaknya dan dikala itu Min mendadak mimisan lalu pingsan. Di tempat lain terlihat seorang ibu yang sedang menyiapkan hidangan untuk para roh, tapi sayangnya langsung diserbu para tetangga. Maranalah dua hantu ayah dan anak ini yang katanya sudah capek-capek menunggu di bawah terik matahari, tapi ludes begitu saja bahkan aroma pun tidak tersisa. Sang anak lalu mencium bau daging panggang. Mereka lalu pergi dan menembus Thao yang kebetulan sedang berada di sana. Thao masuk ke sebuah gedung apartemen tua dan di dalam sana terlihat beberapa orang yang sedang membakar kertas untuk orang mati. Tujuannya ke sana untuk mencari sepupunya. Dipanggil-panggil anak itu tidak menjawab yang gak taunya ada di belakangnya. Hubungan keduanya sepertinya agak renggang yang mungkin buntut dari kejadian waktu itu. Cerita berlanjut ke sebuah panti asuhan yang dikepalai Bibi Tuan. Di sana ada seorang ibu yang melahirkan anaknya tapi berencana meninggalkannya di panti. Bibi memintanya untuk merawat bayinya setidaknya 1 minggu lagi dengan tujuan mungkin saja ibunya bisa berubah pikiran. Cerita kembali ke Thao. Dia memarahi itu yang sudah seperti orang linglung dengan menutup semua gorden dan membuat altar di dalam kamar serta membakar uang kertas untuk roh anaknya. Semua itu bukan tidak beralasan. Tu berkata dia tidak bisa tidur dan sering merasa mendengar tangisan bayi sejak peristiwa tersebut. Thao mencoba menyadarkannya bahwa keputusan saat itu adalah yang terbaik, mengingat ibunya di kampung mempunyai penyakit jantung dan lagi tidaklah mudah membesarkan seorang anak ditambah Tu masih terhitung belia. Apapun itu, Tu tetap tidak bisa terima membayangkan
tangan dan kaki mungil yang tercabik-cabik yang selalu mengiang di kepalanya. Hal tersebut terlalu kejam sampai Tu tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dia menyesal sudah mendengarkan omongan Tao, tapi Tao juga tidak terima karena menurutnya siapa suruh gak bisa kontrol diri terus sekarang nyalain orang. Sebelum Tao pergi, dia berkata jika sudah berani melakukannya, maka jangan pernah ada penyesalan. Altar tiba-tiba jatuh seakan merespon dan hal itu mengganggu pikirannya sekarang. Ada lagi kejadian lainnya. Dia melihat hantu anak kecil yang duduk di belakang mobil, tapi menghilang setelahnya. Sesampainya di rumah, lampu berkedip dan suasana bertambah horor saat boneka itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang memanggilnya ibu, apalagi sekilas boneka itu seperti anak perempuan kecil. Tao segera melepas baterai boneka itu dan Nu datang untuk memberitahukan tukang listrik yang sedang memperbaiki kabel. Jeleknya jika belum selesai maka akan ada pemadaman listrik, sedangkan sang suami akan pulang telat. Nu berkata akan menyiapkan lilin untuk berjaga-jaga dan boneka itu pun diletakkan di dalam laci. Tak berapa lama lampu beneran padam. Nu yang memegang lilin merasakan angin bertiup kencang padahal di dalam rumah. Firasatnya berkata itu pasti mereka. Ternyata benar ada sosok anak kecil di pojokan. Di kamar Tao ada hantu anak kecil yang menarik tangannya seperti ingin membangunkannya. Ada pula tuyul yang merangkak cepat di lantai. Setelah Tao membuka mata, dia kaget melihat anak kecil yang menunjuk ke arah tuyul. Tao berteriak kaget dan takut. Anak kecil itu sepertinya membantu menyingkirkan tuyul tersebut yang ternyata hanyalah mimpi. Lebih mengagetkan lagi, boneka yang tadi dilaci sudah duduk di ranjang bersamanya. Besoknya, boneka pun berakhir di tong sampah tapi terdengar suara tangis bayi yang dibarengi tong sampah yang bergoyang. Cerita berlanjut ke rumah sakit. Terlihat Bibi Tuan diberikan sebungkus janin oleh suster dan suster menyuruhnya untuk berhati-hati lagi karena rumah sakit mempunyai tingkat keamanan baru. Jadi ternyata Bibi Tuan memilih untuk membantu mengubur calon-calon manusia yang gagal dilahirkan dan mendoakan mereka ketimbang hanya dibuang layaknya sampah. Kembali ke rumah Tao. Malamnya, Tong pulang dan melihat persembahan di depan rumahnya. Nula yang ditegur dan Tong melarang keras ada begituan ke depannya. Tengah malam, Nu yang tertidur pulas terbangun mendengar ketukan pintu di kamarnya. Ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa dan tak lama terdengar lagi suara piano. Tuyul baru saja merangkak lewat sambil cekikikan. Nu memberanikan diri untuk mengintip lewat selangkangan kaki dan kaget melihat tuyul yang juga menatapnya. Dia kemudian terjatuh dari tangga dan besoknya Nu menceritakan kejadian semalam kepada Tao. Ternyata yang semalam menaruh sesajen di depan itu Tao sendiri karena mulai sedikit mempercayai omongan Nu. Pintu tiba-tiba terbanting dan Nu semakin yakin bahwa ada hantu di rumah. Tao kemudian menemui orang pintar dan menurutnya memang benar ada roh janin yang mengikuti Tao. Roh anak itu kemungkinan adalah janin dari Tu yang mempunyai dendam dengannya. Dukun lalu memberikan sebuah jimat yang harus ditempel di depan rumah dan menyarankan agar selalu menyiapkan sajen. Alasannya, roh-roh janin yang dibuang dan tidak didoakan siapapun tidak akan tenang. Dukun juga meminta darah dan rambut Tao untuk memutus hubungan di antara mereka, sedangkan di luar sana hantu anak kecil itu mendengar percakapan mereka. Dia seakan terlihat sedih dan menundukkan kepala lalu berjalan pergi. Setelah itu, Tao mulai terlihat aneh belakangan ini dan singkat cerita, dia sudah hamil 7 minggu. Cerita berlanjut ke rumah sakit. Teman sekamar Min baru saja meninggal yang membuatnya mogok makan karena sebelumnya mereka sudah berjanji akan sembuh bersama. Kembali ke rumah, Tong begitu semangat menyediakan perlengkapan bayi mereka dan disinilah dia melihat jimat yang tertempel di depan pintu. Malamnya, gangguan tuyul pun datang lagi yang cekikikan. Kali ini disertai suara-suara seperti barang jatuh di kamar bayi dan ternyata memang benar barang-barang sudah berserakan di lantai. Box bayi bergoyang sendiri dan lampu pun berkedip. Dari dalam lemari terdengar suara boneka yang ingin dipeluk dan ternyata boneka itu memang ada di sana. Si tuyul merangkak keluar dan mengelilinginya, kemudian masuk lagi ke dalam perutnya yang ternyata hanyalah mimpi. Mimpi itu terasa nyata dan Tao segera memeriksa ke kamar bayinya dan marah besar melihat boneka laknat itu ada di dalam lemari. Ternyata Nulai memungutnya kembali karena merasa sayang dan Tao melempar boneka itu sambil memerintahkan untuk membuangnya. Di saat mereka berjalan keluar, box bayi itu bergerak. Besoknya Tong berangkat kerja dan Tao baru menyadari bahwa jimat itu sudah tidak tertempel di depan rumah. Tong mencari tahu tentang jimat itu di internet dan mengetahui itu adalah jimat anti roh janin.
Cerita berlanjut ke Tao. Dia merasa sakit di bagian perut dan kaget melihat janinnya yang seakan ingin keluar. Nu yang mendengar teriakan nyonyanya segera naik ke atas dan menelpon Tong. Sesampainya di rumah, Tong menanyakan tentang jimat itu. Tao berbohong yang katanya itu hanya jimat keberuntungan yang dikirimkan oleh bibinya. Belum selesai menjelaskan, Tong langsung memotong pembicaraannya yang berkata kenapa di saat Tao akan mempunyai anak, dia malah menggunakan jimat-jimat menangkal roh janin dan hal itu membuat Tao tidak lagi bisa mengelak. Dia lalu menceritakan dulu pernah mengantar sepupunya Tu ke klinik untuk menghentikan kehamilannya. Hal ini membuat Tong marah di mana mereka sendiri bertahun-tahun menunggu kehadiran seorang anak, tapi istrinya malah melakukan hal buruk. Ketidakberuntungan pun terjadi bertubi-tubi. Saham yang dibeli Tong turun semua, sedangkan properti juga sedang susah dijual. Mood Tong berubah yang bahkan menolak ajakan makan siang istrinya. Sekarang Tao merasa sangat terpukul dan mengingat omongan dukun yang berkata, roh janin itu mencoba untuk bereinkarnasi menjadi anaknya untuk membalaskan dendam. Bisnis yang menurun itu hanya permulaan. Selain itu, dia akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar lagi. Menurut dukun, sebaiknya janin dalam perutnya itu tidak dipertahankan lagi dan Tao pun pergi ke rumah sakit. Di sana, dia bertemu dengan Bibi Tuan. Bibi memperkenalkan diri yang dari panti asuhan malaikat dan menasehatinya agar tidak menghentikan kehamilannya. Bibi bahkan menawarkan untuk mengurus anaknya nanti, tapi Tao benar-benar tidak mau mendengarkan nasihat apapun dan mengusirnya. Kemudian, Bibi mengeluarkan bungkusan yang berisikan gumpalan-gumpalan janin dan meminta Tao untuk melihat sebelum dia benar-benar melakukan hal yang diinginkannya. Pemandangan itu membuatnya mual dan pergi. Tong sendiri mencari tahu soal depresi selama kehamilan dan merubah sikapnya yang dingin terhadap istrinya. Yang dia minta agar istrinya jangan lagi mempercayai tahayul dan jimat-jimat. Besoknya, acara berita disiarkan tertangkapnya Van Nam, pria yang lahir di tahun 1978 yang ternyata adalah dukun palsu yang suka menyebar tahayul dan merampas properti dengan cara menyebar jimat. Setelah itu, Tao mengajak Tu untuk membuat papan nama janinnya yang ditempatkan di Viara agar bisa didoakan setiap saat. Dia juga meminta maaf kepada janin malang tersebut dan mengaku berpikiran pendek kala itu. Tao berkata jika bisa, dia bersedia menjadi ibunya kelak. Cerita berlanjut ke Min. Ibunya mengajaknya bermain layangan hari itu, tapi sesungguhnya hati Dr. Puang sangat hancur melihat keadaan anaknya. Perut Tao sendiri semakin hari semakin besar, sedangkan Tu merasa hidupnya jauh lebih berguna dan terus berbuat baik untuk menebus semua kesalahannya. Belakangan, Bibi Tuan juga sudah tidak lagi mendapatkan panggilan dari rumah sakit untuk mengubur janin. Suatu hari, Dr. Puang mendapatkan pasien yang ingin menghentikan kehamilannya dan kondisi Min sendiri semakin memburuk. Setelah selesai dengan pasiennya, dia mendapat telepon dari dokter yang mengabarkan anaknya sudah meninggal. Kembali ke Tao, hari itu dia sedang berjalan di mall bersama suaminya dan tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita di toilet. Tao begitu marah dengan wanita itu dan berharap tidak lagi melihat wajahnya karena suatu hal. Jadi ceritanya, dulu mereka adalah teman baik dan temannya ini mengajak Tao untuk berlibur dengan beberapa lelaki. Malamnya mereka minum sampai mabok dan Tao pun menjadi korban 3 pria yang tak dikenal. Inilah trauma yang sampai sekarang menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Tao kembali bermimpi buruk dan terbangun dengan kondisi berdarah di bagian bawah yang langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menanyakan Tong rutinkah dia memeriksakan kehamilan istrinya. Karena Tao diketahui pernah menghentikan kehamilannya, maka dari itu dinding rahimnya sangat tipis yang sekarang sangat sulit untuk mempertahankan calon anak mereka. Belum lagi anak mereka diduga mengalami Down syndrome dan mungkin akan cacat parah. Mendengar itu bagaikan disambar petir, apalagi dokter menyarankan agar tidak mempertahankan bayi mereka. Saat perjalanan pulang, Tao mencoba menjelaskan apa yang terjadi dulu, tapi Tong lagi tidak mau mendengarkan karena di pikirannya, istrinya telah berselingkuh. Tao tidak tahan lagi dan berteriak bahwa dia sudah 3 laki-laki yang bahkan dia sendiri tidak tahu siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Karena itu jugalah dia menghentikan kehamilannya. Alasan lainnya kenapa dia tidak pernah memeriksakan kehamilannya juga karena dia tahu dokter akan mengetahui tentang masa lalunya dan menceritakan kepada suaminya. Semakin didengar, semakin membuat Tong emosi dan ngebut. Dia berkata semua sudah terlambat dan Tao harus membuang janin mereka. Tao memohon agar suaminya memaafkan masa lalunya dan membiarkan anak mereka lahir, tapi Tong tidak bersedia sampai akhirnya terjadilah kecelakaan fatal. Mobil mereka menabrak tiang dan cerita berlanjut ke Min. Anak itu segera akan dikubur dan tantenya ini berkata, di kehidupan selanjutnya jadilah anak yang sehat.
kembali ke Tao. Sesadarnya, dia sudah berada di rumah sakit dengan perut yang kempes. Dia melihat sebuah baskom yang dibawa pergi yang dia pikir adalah janinnya dan berusaha berjalan keluar. Tao meminta anaknya dikembalikan dan tak lama, Tu datang dan Tao tiba-tiba pingsan. Sesadarnya, dia sudah berada di rumah dan melihat Nu yang sedang menangisi nasib tuannya. Tong telah meninggal dan bagi Tao, hidup seakan terasa tidak adil. Roh anak kecil itu tiba-tiba muncul dan ketika ditanya, dia menunjuk ke sebuah tempat. Anak itu berlari ke arah kuburan dan berkata di sanalah dia tinggal. Tao segera membalik badan dan anak itu memanggilnya ibu. Di nisannya tertulis anak tanpa nama usia 12 minggu tanggal 14 Mei. Jadi itu adalah kuburan anak dari kehamilan pertama Tao dulu. Anak itu berkata sangat sedih karena dia tidak pernah ada kesempatan untuk menjadi seorang anak. Di kuburan itu sangat dingin dan gelap yang membuatnya takut. Sekarang dia meminta ibunya untuk menyayanginya karena sejak dia dilenyapkan, sebenarnya anak itu selalu berada di sisi Tao. Dia marah saat tahu ibunya takut dengannya, dan Tao pun meminta maaf karena pada saat itu, dia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan. Anak itu berkata sekarang dia sudah tidak marah, tapi juga tidak bisa bertemu lagi dengan ibunya karena dia sudah harus pergi. Sebelum itu dia meminta sebuah nama dan Tao menamainya Tuong. Tak lama Tuong pun menghilang yang hanya menyisakan maknya yang menangis sedih. Bibi Tuong datang dan sebenarnya waktu itu dia melihat Ruo Tuong yang sedang duduk di sebelah Tao. Anak itu juga yang meminta Bibi menasehati ibunya dulu. Tao kemudian berjalan pulang dan melihat suaminya di rumah. Suami berkata sebenarnya dia tidak ingin meninggalkan istri dan anaknya tapi semua sudah terlambat. Dia lalu menceritakan bahwa dokter memintanya untuk tidak mempertahankan anak mereka karena dugaan Down syndrome dan cacat yang sangat parah. Sayangnya, dia salah memilih cara untuk memberitahukannya. Siapa sangka ternyata Taolah yang meninggal di hari itu bersama anak mereka. Tao yang melihat fotonya di altar seakan tidak percaya dan berkata dia masih hidup. Suaminya berjalan menembusnya dan hal itu membuatnya mengingat kembali apa yang sudah terjadi bahwa hari itu dia sudah meninggal. Saat itu, Tu datang dan menangis melihat jasadnya. Nu pun ternyata menangisinya yang dipikir menangisi Tong sebelumnya. Tao berkata dia masih ingin hidup dan menjadi istri Tong juga melahirkan banyak anak. Dia terus mengingkari kematiannya dan menghempas fotonya. Mendengar suara bingkai foto yang terjatuh, Tong datang dan menebak istrinya pasti ada di sana. Semua orang mempunyai kesedihannya sendiri. Phuong kehilangan anak sedangkan Tong kehilangan istri dan anaknya. Roh Tao berada di kuburan dengan boneka yang pernah dibuangnya yang dianggapnya anak. Bibi Tuan yang bisa melihat roh hanya menggelengkan kepala dan berkata ada kesalahan yang harus ditanggung bahkan setelah mati. Di sekitaran kuburan itu juga banyak roh-roh anak kecil yang masih bergentayangan. Cerita berlanjut ke rumah sakit. Phuong mendapatkan pasien seorang pelajar yang ingin menghentikan kehamilannya, tapi sebelumnya Phuong menasehatinya bahwa anak adalah anugerah yang diberikan dari surga yang tidak diterima semua orang. Pikirkanlah sebelum mengambil keputusan, tapi gadis ini terlalu takut untuk memberitahukan kepada kedua orang tuanya karena mereka pasti tidak akan terima. Melanjutkan atau menghentikan kehamilan itu adalah hak setiap wanita, tapi sebelum itu pikirkan lagi. Film ini untuk mengenang anak-anak dan semoga kita tidak akan pernah menceritakan kisah sedih ini. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.